Selamat datang di channel saya, Bob Sihaan. Pada kali ini kita akan membahas topik jangka waktu pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Nah, yang menjadi sering pertanyaan adalah kapan harus bayar pajak dan kapan harus lapor pajak. Nah, dua topik ini akan kita bahas pada video kali ini. Nah, pada video ini juga kita akan membahas contoh-contoh pembayaran dan batas pelaporan pajak. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe dan diklik lonceng ya teman-teman, supaya terupdate video-video yang akan saya tampilkan. Nah, yang pertama jangka waktu pembayaran pajak. Dasar hukumnya yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 9 Ayat 1 dan 2. Nah, di sini disebutkan bahwa pembayarannya itu ditentukan paling lama 15 hari setelah saat terbitnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Nah, yang sedangkan untuk yang kedua, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Nah, jadi artinya ini berlaku untuk SPT tahunan. Nah, sedangkan untuk dasar hukum yang kedua yaitu tentang tata cara pembayaran dan tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang tertulis di PMK nomor 242 tahun 2014. Nah, jenis pajak ini saya buat listnya. Di sini disebutin bahwa jenis pajak PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 itu dibayar paling lama tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayar sendiri oleh pajak, PPh pasal 15 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, pasal 25, dan PPN dengan kriteria dari luar daerah pabean untuk kegiatan membangun sendiri dan dipungut oleh pemungut PPN selain bendahara pemerintah atau sering disebut dengan WAPU, maka pembayarannya paling lama tanggal 15 setelah masa pajak berakhir. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran wajib dibayarkan 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penggunaan barang. Sedangkan PPN yang dipungut oleh bendahara pemerintah sama perlakuan seperti pasal 22 dibayar paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran. Nah, sedangkan PPN untuk ini ya PKP untuk pengusaha kena pajak yang dibayar oleh wajib pajak sendiri, pembayaran PPN-nya paling lama akhir bulan berikutnya. Sedangkan untuk PPh pasal 25 dengan kriteria wajib pajak tertentu, pembayarannya paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Kita ke contohnya yang tertulis di PMK nomor 242 tahun 2014 pasal 9. Disebutkan bahwa dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan paling lambat hari kerja berikutnya. Jadi misalnya katakanlah PPh pasal 21 paling lambat dibayar tanggal 10 Mei, namun karena tanggal 10 Mei tersebut jatuh pada hari Minggu, maka pembayaran boleh dilakukan pada hari Senin, hari kerja berikutnya. Nah, adapun hari libur yang dimaksud adalah hari Sabtu, hari Minggu, libur nasional, pemilu, dan cuti bersama secara nasional. Jadi kalau ada cuti pribadi, itu tidak termasuk di dalam hari libur yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contohnya yang pertama. PPh pasal 21 masa April 2007 dibayar pada tanggal 10 Mei 2007, maka tidak dikenakan denda karena masih dalam batas waktu pembayaran. Artinya kan masa April dibayar paling lambat 10 hari setelah masa pajak berakhir. Nah, dibayar pas 10 hari maka tidak dikenakan denda. Yang selanjutnya PPh pasal 21 masa Mei 2007 dibayar pada tanggal 11 Juni 2007. Tidak dikenakan denda karena tanggal 10 Juni 2007 hari Minggu. Nah, sehingga pembayarannya boleh dilakukan pada hari berikutnya, hari Senin tanggal 11. Ini dibayarkan pada hari kerja berikutnya, tidak dikenakan denda. Contoh yang ketiga,
PPh pasal 21 masa Juni 2007 dibayar pada tanggal 13 Juli 2007, maka terlambat bayar 1 bulan, di mana batas akhir pembayaran seharusnya adalah tanggal 10 Juli. Nah kan terlambatnya 2 hari, 3 hari, kenapa 1 bulan? Nah jadi di dalam perhitungan terlambat bayar itu adalah bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Jadi mau terlambat 1 hari atau terlambat 30 hari dihitung 1 bulan. Tapi kalau sudah misalkan terlambatnya 1 hari, 1 bulan 1 hari, maka dihitung menjadi 2 bulan. Nah, contoh yang keempat, PPh pasal 21 masa April 2007 dibayar pada tanggal 10 Juli, maka terlambat bayar 2 bulan. Nah, karena batas akhir pembayarannya adalah 10 Mei 2007, maka terdapat 2 bulan keterlambatan pembayaran pajak. Nah, artinya ketika terlambat bayar pajak, maka akan ada sanksi administrasi. Di video berikutnya kita akan menghitung bagaimana cara menghitungnya. Selanjutnya adalah jangka waktu pelaporan pajak. Itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 3 Ayat 3. Kemudian ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 yang diperbaharui di PMK 9 Tahun 2018 tentang Surat Pemberitahuan. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk semua jenis pajak penghasilan, PPh pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, 26, pasal 25 dan PPN yang berasal atas impor itu harus dilaporkan paling lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, atau istilahnya paling lama dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir, setelah bulan berakhir seperti ya. Sedangkan untuk PPN itu dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya PPN-nya masa Mei, maka paling lambat dilapornya adalah akhir bulan berikutnya, yaitu akhir Juni. Jadi ibaratnya boleh dilaporkan paling lama 1 bulan berikutnya seperti itu. Nah, di dalam pelaporan ini juga ada PMK 243 yang mengatur tentang hari libur, yaitu di PMK 243 pasal 12 disebutin. Dalam hal batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Jadi case-nya sama seperti pembayaran pajak yang jatuh pada hari libur. Nah, hari libur yang dimaksud yaitu hari Sabtu, hari Minggu, libur nasional, pemilu, dan cuti bersama secara nasional. Nah, kita masuk ke contohnya. PPh pasal 21 masa Maret 2007 dilapor pada tanggal 20 April 2007, maka tidak dikenakan denda karena masih dalam batas waktu pelaporan. Ini kan 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 21 masa April 2007 dilapor pada tanggal 21 Mei 2007, tidak dikenakan denda karena tanggal 20 Mei hari Minggu, sehingga dilaporkan pada hari kerja berikutnya. Ini kan hari Minggu sehingga dilaporkan tanggal 21. Nah, selanjutnya PPh pasal 21 masa Mei 2007 dilapor pada tanggal 21 Juni, maka terlambat lapor. Batas akhir pelaporan seharusnya adalah tanggal 20 Juni 2007. Nah, artinya ketika terlambat lapor ada sanksi administrasi. Nah, perhitungan sanksi administrasinya kita akan hitung di video berikutnya. Kemudian PPh pasal 21 masa Maret 2007 dilapor pada tanggal 20 Juni 2007, maka terlambat lapor, di mana batas akhir pelaporan seharusnya adalah tanggal 20 April 2007, 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pajaknya adalah masa Maret. Nah, PPh pasal 21 masa apabila nihil tidak wajib melakukan pelaporan kecuali nihil karena surat keterangan domisili. Nah, sedangkan untuk PPh pasal 21 masa Desember sekalipun nihil tetap harus dilaporkan. Untuk PPh pasal 25 apabila nihil maka tidak wajib untuk melakukan pelaporan. Sedangkan untuk PPh pasal 25 yang telah melakukan pembayaran tidak perlu melakukan pelaporan karena dianggap telah menyempatkan SPT masa dengan catatan pembayaran tersebut sudah menerima nomor transaksi penerimaan negara. Pemungut PPN tidak wajib melakukan pelaporan PPN dalam hal pada suatu masa pajak tidak terdapat pemungutan PPN. Ini pemungut PPN misalnya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan hasil restrukturisasi BUMN. Artinya jika di dalam 1 bulan tertentu tidak ada
PPN yang dipungut, maka tidak wajib untuk melakukan pelaporan PPN. Kemudian yang terakhir yaitu jangka waktu pembayaran dan pelaporan SPT tahunan. Nah, tadi yang kita bahas sebelumnya itu SPT masa, nah ini untuk SPT tahunan. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP Pasal 3 Ayat 3. Nah, disebutkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Nah, artinya pembayarannya boleh dilakukan sebelum dilakukannya pelaporan. Nah, yang pertanyaannya adalah kapan pelaporannya paling telat harus dilakukan. Nah, pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi paling lama Maret, 31 Maret. Nah, jadi kalau seandainya SPT tahunan orang pribadi dilaporkannya 31 Maret, maka sebelum 31 Maret sudah harus dilakukan pembayaran. Katakanlah 31 Maret jam 12 siang dilapor, maka sebelum jam 12 siang harus dilakukan pembayaran. Sama halnya dengan SPT tahunan badan dengan batas waktu 4 bulan setelah akhir tahun pajak, berarti paling lama tanggal 30 April. Nah, artinya maka pembayaran boleh dilakukan sebelum 30 April dalam hal pelaporan dilakukan 30 April. Nah, kalau seandainya pelaporannya dilakukan Februari, maka harus dilunasi sebelum Februari, seperti itu ya teman-temannya. Artinya harus dibayarkan sebelum dilakukan pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan badan ataupun perorangan. Contohnya, SPT tahunan orang pribadi tahun 2007 dilapor pada tanggal 30 Maret 2008, tidak dikenakan denda. Kenapa? Karena masih dalam batas waktu pelaporan yaitu maksimal 31 Maret 2008. Kemudian SPT tahunan orang pribadi tahun 2007 dilapor pada tanggal 2 April 2008. Nah, di sini tanggal 31 Maret 2008 bertepatan pada hari Sabtu. Nah, di sini adalah tetap dikenakan denda terlambat lapor. Artinya, untuk pelaporan SPT tahunan tidak berpengaruh terhadap hari libur. Nah, jadi hari libur itu hanya berpengaruh untuk SPT masa, baik pembayaran dan pelaporan. Sedangkan untuk SPT tahunan tidak berlaku. Selanjutnya adalah SPT tahunan badan tahun 2007 dilapor pada tanggal 30 April 2008. Tidak dikenakan denda karena masih dalam batas waktu pelaporan yaitu maksimal 30 April. SPT tahunan badan tahun 2007 dilapor pada tanggal 1 Mei 2008, terlambat lapor. Kenapa? Karena batas waktu pelaporannya adalah 30 April 2008. Jadi di dalam SPT tahunan ini jangan sampai lupa kalaupun seandainya akhir bulan Maret untuk orang pribadi atau akhir bulan April untuk badan jatuh pada hari libur, maka harus dilaporkan pada hari itu juga. Jadi tidak ada alasan dikarenakan akhir bulannya adalah hari libur dilakukan pada tanggal berikutnya itu akan dikenakan denda. Oke, demikian saja penjelasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.